Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasadina Hairunisa. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang non-profit organisasi untuk ujian akhir semester saya mata kuliah Sistem Akuntansi Organisasi Nirlaba kelas BAP. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, ada 4 materi. Materi yang pertama tentang latar belakang sejarah. Perbandingan historis menunjukkan bahwa sektor nirlaba tertanam dalam perkembangan politik dan sosial yang lebih luas di suatu negara dan juga wilayah. Perkembangannya ini dibentuk oleh budaya politik dan bentuk pemerintahan, tetapi juga oleh faktor budaya, agama, dan aspek sosiologis dari struktur kelas mereka. Sektor nirlaba ini membantu menciptakan keragaman dan kekayaan bentuk organisasi dan institusi yang terletak antara negara dan juga pasar. Lalu materi yang kedua yaitu konsep sektor nirlaba masyarakat sipil dan modal sosial menunjuk ke aspek yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu masyarakat sipil adalah konsep yang berada di tingkat makro. Yang kedua, sektor nirlaba atau organisasi yang berada di tingkat meso. Dan yang terakhir, modal sosial yaitu berada di tingkat mikro yang menggambarkan tindakan dan juga karakteristik individu. Tetapi sektor nirlaba, masyarakat sipil, dan juga modal sosial itu saling tumpang tindih dalam banyak hal penting, seperti sektor nirlaba dengan banyak kelompok, asosiasi, dan organisasinya dapat dipahami sebagai infrastruktur masyarakat sipil di mana modal sosial menyediakan dasar mikrososiologis. Pada materi yang ketiga, yaitu dimensi 1, ikhtisar, organisasi nirlaba dapat sangat bervariasi dalam hal ketergantungan pada berbagai jenis dukungan. Yang pertama, pembayaran sektor publik yang termasuk seperti hibah, kontrak, transfer, dan juga pembayaran pihak ketiga. Yang kedua, pemberian pribadi yang termasuk hibah yayasan, sumbangan bisnis atau perusahaan, dan pemberian individu. Dan yang terakhir, biaya dan ongkos pribadi yang biasa kita sebut biaya program. Pada dasarnya termasuk biaya untuk layanan, iuran, hasil dari penjualan, dan juga pendapatan investasi. Dan materi yang terakhir pada bagian 1 yaitu dimensi 2, yaitu bidang khusus. Skala dan ruang lingkup peran nirlaba bervariasi berdasarkan bidang. Yang pertama, di bidang penyedia layanan seperti kesehatan, layanan sosial, pendidikan, dan juga perumahan, sektor ini merupakan bagian dari kemitraan publik swasta yang bertumpu pada gagasan pemerintahan pihak ketiga. Yang kedua, bidang-bidang yang terutama terkait dengan advokasi. Sektor ini menemukan dirinya dekat dengan arena pembuatan kebijakan dengan organisasinya di aliansi dan koalisi yang berbeda satu sama lain dan pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, sektor nirlaba mengalami lingkungan ekonomi dan kebijakan yang berubah dengan cepat yang menantang banyak organisasi layanan kesehatan dan sosial khususnya. Lalu pada bagian 2 yaitu pendekatan, terdapat 2 materi, yaitu yang pertama pendekatan teoritis. Jadi tujuan utama pendekatan teoritis ini untuk menjelaskan keberadaan organisasi nirlaba di ekonomi pasar. Pendekatan teoritis ini menekankan 2 aspek. Yang pertama, saling melengkapi dari pendekatan ekonomi mikro. Karena kekuatan besar dari bidang teori nirlaba adalah saling melengkapi pendekatan ekonomi mikro. Lalu langkah selanjutnya, pengembangan teoritis lapangan harus mencakup hubungan yang lebih baik antara pendekatan ekonomi mikro, seperti barang publik atau teori dengan kepercayaan di satu sisi, dan pendekatan teori makro dari teori asal-usul sosial saat ini tetap agak tidak berhubung. Secara umum, tugas utama dari pendekatan teoritis ini adalah menghasilkan teori-teori yang tidak hanya menjelaskan keberadaan nirlaba tetapi juga perilaku, dampak, dan siklus dari hidup mereka. Aspek yang kedua yaitu kesederhanaan. Semua teori sosial adalah abstraksi dan karena itu penyederhanaan realitas. Tetapi kekikiran atau pelit atau irit yaitu kapasitas untuk menjelaskan karakteristik penting dari suatu fenomena secara sederhana, adalah tanda utama kualitas dalam teori, lalu beroperasi dengan sejumlah istilah dan konsep kunci yang agak terbatas untuk menjelaskan keberadaan organisasi nirlaba di ekonomi pasar. Tetapi kekikiran itu tidak bisa dengan sendirinya memperhitungkan kekayaan penuh dari variasi sektor ketiga. Lalu materi terakhir dari bagian 2 yaitu teori dan struktur organisasi.
Ahli teori organisasi Charles Perrow menulis bahwa kita hidup di zaman organisasi dan bahwa sedikit kehidupan publik terjadi di lingkungan non-organisasi. Keuntungan yang bisa kita dapat yaitu teori organisasi memberi kita banyak wawasan tentang operasi organisasi, struktur, dan juga kepemimpinan. Pada bagian ketiga, tentang mengelola organisasi nirlaba terdapat 5 materi, yaitu materi yang pertama tentang perilaku dan kinerja laba. Meninjau perilaku organisasi dari organisasi nirlaba dengan menyoroti di antara aspek-aspek lain pentingnya nilai-nilai seperti agama, politik, kemanusiaan, dan juga moral sebagai fitur yang berbeda dari banyak organisasi nirlaba meski nggak semua. Jadi seberapa jauh mereka memengaruhi perilaku organisasi bervariasi, tetapi keberadaan nilai-nilai yang signifikan menyeratkan paling tidak hubungan sarana tujuan yang lebih kompleks antara tujuan operasional dan tujuan akhir. Nilai bisa memungkinkan atau menahan, melindungi atau menyengat, memimpin atau menyesatkan, dan juga menyegarkan atau mengganggu. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan seperti pengawas, staf, sukarelawan, anggota, pengguna, klien, lembaga negara, dan yang lain bergabung dengan basis nilai nirlaba untuk menjadikannya organisasi yang inheren secara politis. Terlebih lagi, kinerja seringkali sulit diukur meski banyak kemajuan yang telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Lalu materi yang kedua yaitu menyerahkan kembali organisasi. Organisasi nirlaba berbeda dari bentuk organisasi lainnya karena struktur pendapatan mereka mencakup aliran pendapatan yang berbeda dari berbagai sumber dan juga dalam sumber daya manusia termasuk staf yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Mengelola dan mengawasi sumber daya ini dan alokasi mereka dalam melanjutkan misi organisasi adalah tugas dewan dan manajemen organisasi. Lalu materi yang ketiga yaitu stakeholder, tata kelola, dan juga akuntabilitas. Tuntutan untuk tata kelola yang lebih baik dan juga akuntabilitas yang lebih besar telah meningkat secara signifikan dari beberapa tahun terakhir ini karena semakin pentingnya sektor nirlaba di banyak negara. Penting juga untuk mengingat salah satu paradoks masyarakat modern yaitu tidak begitu banyak kasus bahwa organisasi nirlaba, bisnis, dan pemerintah menjadi lebih rentan terhadap akuntabilitas dan kegagalan tata kelola daripada di masa lalu. Jadi apa yang telah berubah dari perilaku organisasi yang sebenarnya adalah ekspektasi publik yang mendukung kontrol atas institusi daripada mengandalkan kepercayaan pada mereka. Pada tahun 1999, Power menggunakan istilah masyarakat audit untuk menggambarkan elemen politik dan budaya umum masyarakat modern, yaitu semua lembaga besar tunduk pada kurang lebih rezim pengawasan, reguler, dan persyaratan akuntabilitas publik. Sektor nirlaba menjadi lebih penting dan lebih terlihat daripada di masa lalu. Sekarang juga lebih dalam kompas masyarakat audit dan kode budaya kecurigaan publiknya. Lalu materi yang keempat yaitu manajemen 1 yaitu model. Multi C+ adalah tanda tangan organisasi nirlaba. Tantangan bagi manajemen adalah untuk mengembangkan model yang mengidentifikasi komponen-komponen budaya, tujuan, dan prosedur operasi dalam upaya untuk membangun beberapa koherensi dan identitas antara misi, kegiatan, dan juga hasil. Lalu ada 2 implikasi teoritis yang terkait dengan manajemen ini. Yang pertama, menghindari inersia dan inefisiensi, dan yang kedua adalah bentuk kekakuan. Lalu materi yang terakhir yaitu manajemen yang kedua, alat dan topik khusus. Ini meninjau sejumlah alat manajemen dasar dan juga isu-isu yang mencerminkan pendekatan manajemen normatif analitis. Lalu manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategis menyajikan sejumlah teknik perencanaan yang sesuai untuk nirlaba dan menyimpulkan dengan gambaran singkat untuk manajemen keuangan, rencana bisnis, dan pemasaran. Lalu pada bagian terakhir yaitu kebijakan dan teori khusus. Ini ada 4 materi. Materi yang pertama itu hubungan negara dan nirlaba. Jadi logika yang berbeda dari teori pemerintah pihak ketiga dan teori barang publik, dia buat asumsi yang berbeda juga tentang bagaimana sih pemerintah dan nirlaba menjadi saling tergantung. Keduanya itu melihat koordinasi seperti optimal dalam ekonomi
industri modern. Asumsi di antara banyak sarjana dari sektor nirlaba yaitu bahwa organisasi nirlaba menawarkan negara suatu cara yang fleksibel dan terlokalisir untuk menanggapi masalah sosial dan ekonomi yang muncul atau berurat akar. Lalu, organisasi ini lebih mampu daripada birokrasi pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan publik yang berubah dan untuk membangun hubungan layanan jangka panjang dengan klien. Lalu materi yang kedua yaitu yayasan. Pembentukan yayasan ini tergantung pada dua faktor penting, yaitu ketersediaan modal finansial dan bentuk aset lainnya seperti real estate, dan kesediaan individu atau organisasi mendedikasikan dana tersebut untuk entitas yang terpisah, yaitu yayasan dan tujuan khusus. Terdapat asumsi bahwa variasi dalam penciptaan yayasan dari waktu ke waktu tergantung tidak hanya pada pemerintah untuk fungsi yang mereka layani, tetapi pada sejauh mana sih ekonomi menghasilkan atau menyediakan aset yang dapat diubah menjadi yayasan dan tingkat kewirausahaan filantropis dalam masyarakat. Lalu materi yang keempat itu tentang masalah internasional dan juga globalisasi, internasionalisasi sektor nirlaba dalam konteks globalisasi dan mengeksplorasi beberapa alasan untuk ekspansi signifikan dari kegiatan lintas batas, berfokus pada pengelolaan organisasi non-pemerintah internasional dan jenis nirlaba lainnya yang beroperasi lintas batas. Implikasi dari globalisasi dan kegiatan lintas batas di bidang pemberi layanan, bantuan kemanusiaan, dan advokasi. Lalu materi yang terakhir dari bagian terakhir yaitu masalah dan perkembangan kebijakan. Organisasi nirlaba dan sektor nirlaba secara umum adalah bagian dari transisi ganda yang kompleks dari masyarakat industri ke masyarakat pasca industri. Dari negara nasional ke rezim kebijakan transnasional. Ada dua perspektif luas, yaitu yang pertama, nirlaba semakin menjadi bagian dari manajemen publik baru dan ekonomi campuran, kesejahteraan, dan dipandang sebagai pusat pendekatan masyarakat sipil, modal sosial khususnya penekanan neo-Tocquevillian pada hubungan antara modal sosial dan partisipasi dalam asosiasi sukarela. Kedua pendekatan ini membuat klaim yang kuat dan spesifik tentang peran lembaga nirlaba, LSM, dan sektor nirlaba secara umum. Juga menempati posisi kunci dalam debat kebijakan saat ini, juga memiliki implikasi besar bagi masa depan nirlaba, dan menarik lembaga ini ke arah yang sangat berbeda. Sektor nirlaba dapat menjadi bidang eksperimen, bidang untuk mencoba ide-ide yang baru, mungkin tidak perlu menghadapi ujian pasar dan juga kotak suara. Dalam hal ini, nirlaba menambah kapasitas penyelesaian masalah masyarakat modern. Dan yang terakhir, contoh kasus dari semua materi ini yaitu kasus yang bergerak pada bidang perumahan, karena organisasi nirlaba itu bukan organisasi yang mencari keuntungan. Jadi banyak yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang mencari keuntungan. Dalam hal kepemilikan juga organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi tersebut, apakah anggota atau donatur, bisa juga klien. Pada organisasi ini pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya, tetapi keuntungan tersebut untuk dipakai keberlanjutan dari organisasi nirlaba ini. Jadi dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkan juga sebagai sumber pendanaan. Jadi, kasus yang biasa terjadi pada organisasi perumahan adalah ketika anggota dari organisasi tersebut membangun rumah, tetapi setelah rumah itu jadi, dia tidak memberi persenan untuk organisasi hasil dari perumahan tersebut, karena dia nggak paham apa itu anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasinya, dan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada. Bisa juga tidak mengetahui beda dari organisasi non-profit dan juga profit, di mana pendanaan yang masuk itu dicari sendiri. Yang bertanggung jawab dan cara mengatasi kasus ini yaitu ketua umum. Sebagai pimpinan harus memberikan penjelasan pada anggotanya. Bisa juga diadakan musyawarah nasional, akan dijadikan secara rinci setuju atau tidak anggota dalam mentaati peraturan dan perjanjian yang ada. Kondisi saat ini adalah organisasi
Seperti contoh tersebut akan maju ketika sistem manajemen organisasi terstruktur dalam mengayomi anggotanya dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disetujui oleh semua pihak yang terkait pada organisasi tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.